Apa maksudmu dengan mengatakan membangunkan macan tidur? Tokoh seperti Jokowi yang sudah melalui pertarungan Pilgub 2012, Pilpres 2014-2019, pasti punya akar rumput yang sangat kuat. Relawannya aja berapa banyak di Jakarta. Trennya Ridwan Kamil sesudah Jokowi datang kampanye makin naik. Menurut saya RK akan menang. Mau 1 putaran, mau 2 putaran, RK yang menang. Sebesar-besarnya dukungan dari kita-kita semua, pada akhirnya kembali pada siapa? Kembali pada figur calonnya. Ya, kita mengiklankan sebuah barang. Pada akhirnya orang nyoba barangnya tuh. Oke, sehebat-hebatnya kita mengiklankan, kalau produknya nggak baik, ya laku. Kita senang Pak Anies mendukung Pramono dan Ridwan Kamil, itu membuat kita tambah semangat membangunkan macan tidur. Siapa ya macan tidur itu yang dimaksud ya? Kan nggak disebutkan ya macan tidur itu ya. Soal macan tidur itu nanti biar yang ngomong aja lah, yang jelasin siapa yang dimaksud dengan macan tidur. Macan tidur kan pasukannya banyak, pendukungnya banyak. Macan tidur yaitu Jokowi dan Prabowo. Ternyata macan tidur yang dibangunkan itu kalah oleh kucing di Lebak Bulus per hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Setelah video viral Marwah Sirait yang mengatakan bahwa Anies Baswedan telah membangunkan macan tidur, yaitu Jokowi dan Prabowo, di dalam kampanye akbar Ridwan Kamil dan Suswono kemarin ya, di Pilkada DKI Jakarta, tampaknya hal tersebut langsung direspon oleh Anies Baswedan dalam sebuah acara wawancara ya. Nah, bagaimana respon Anies Baswedan mengenai pernyataan Marwah Sirait tersebut? Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video selengkapnya. Kita senang Pak Anies mendukung Pramono dan Ridwan Kamil, itu membuat kita tambah semangat membangunkan macan tidur. Siapa ya macan tidur itu yang dimaksud ya? Kan nggak disebutkan ya macan tidur itu ya. Soal macan tidur itu nanti biar yang ngomong aja lah, yang jelasin siapa yang dimaksud dengan macan tidur. Macan tidur kan pasukannya banyak, pendukungnya banyak. Macan tidur yaitu Jokowi dan Prabowo. Ternyata macan tidur yang dibangunkan itu kalah oleh kucing di Lebak Bulus per hari ini. Emang Pak Anies spesialis membangunkan macan tidur? Emang pawang. Atau macannya katanya sekarang di sosial media dia bilang dikalahkan oleh kucing dari Lebak Bulus. Iya. Apa maksudmu dengan mengatakan membangunkan macan tidur? Tokoh seperti Jokowi yang sudah melalui pertarungan Pilgub 2012, Pilpres 2014-2019, pasti punya akar rumput yang sangat kuat. Relawannya aja berapa banyak di Jakarta. Trennya Ridwan Kamil sesudah Jokowi datang kampanye makin naik. Menurut saya RK akan menang. Mau 1 putaran, mau 2 putaran, RK yang menang. Sebesar-besarnya dukungan dari kita-kita semua, pada akhirnya kembali pada siapa? Kembali pada figur calonnya. Ya, kita mengiklankan sebuah barang. Pada akhirnya orang nyoba barangnya tuh. Oke, sehebat-hebatnya kita mengiklankan, kalau produknya nggak baik, ya laku. Jadi kualitas dari Mas Pram sendiri itu menentukan. Hasilnya kita sudah lihat, dan saya bersyukur saya memilih Mas Pram Bang Dul, dan mereka mendapatkan suara terbanyak, dan menurut perhitungan cepat mereka di atas 50%. Jadi kita melihat ini kelihatannya 1 putaran selesai. Tapi Pram datang bersama-sama untuk mendapatkan dukungan dari Anies kan? Kalau saya mendukung sambil saya bagi sembako, sambil saya perintahkan lurah, camat, sambil saya minta aparat keamanan untuk tolong ya, semuanya nih perintah dari saya, bantuin. Terus saya telepon pelaku-pelaku bisnis, you siapin ya 100.000 sembako, you 100.000 sembako. Nah, baru saya masalah. Tapi kalau saya menyampaikannya sebagai sikap moral, sebagai sikap rasional dalam memilih untuk Jakarta yang lebih baik, saya tidak merasa ada masalah di situ. Ya pasti nggak semua grassroots PDI Perjuangan setuju dengan langkah itu. Grassrootsnya PDI secara ideologi berbeda dengan Anies. Karena secara ideologi tidak cocok dengan Anies.
ketika kita dipertunjukkan tentang masalah kemanusiaan, masalah keadilan, masalah kesetaraan, saya rasa latar belakang apapun akan ketemu kesamaan kok. Agama apapun, pilihan politik apapun, ketika sampai kepada persoalan-persoalan seperti ini. Kalau ditanya tentang keadilan bagi Kampung Bayam, mau ditanya dulu pilih A apa pilih B? Apa dulu agamanya A, B, C? Enggak. Sukunya apa? Tidak. Ini soal ketidakadilan. Mau didiamkan, mau dibiarkan. Sudah cukup di ibu kota, di tempat yang penuh dengan perhatian media, penuh perhatian publik. Negara tega menterlantarkan rakyat yang haknya untuk tinggal sudah di depan mata. Tega. Dan rakyat diam. Kita semua nggak berkutik. Kenapa? Karena tidak punya tanda tangan. Tanda tangan. Nah, karena itu sekarang pilkada ini menentukan siapa pemegang tanda tangan. Dan pada saat itu terjadi, saya tidak mau tinggal diam. Saya ingin mengatakan kepada semuanya bahwa ini ada aspirasi soal keadilan, aspirasi soal kesetaraan. Dan saya ingin titipkan itu. Dan saya melihat Mas Pram memiliki komitmen yang serius soal ini. Tapi bagi saya, pilkada ini itu adalah juga tentang persimpangan jalan untuk Jakarta ke depan. Tuh ya, cerita warga itu konkret kok. Kalau ketemu dengan warga Kampung Bayam, bagi mereka itu pilkada ini menentukan kami nanti akan bisa tinggal di sini nggak ya? Bayangkan rumah sudah jadi, tinggal ditempatin, Pemprovnya nggak mau ngasih kunci, sudah jadi semuanya. Dan kalau datang ke saya itu menangis ketika Furkon ditangkap, aktivis Kampung Bayam, istri, anak-anaknya semua datang ke rumah dengan kondisi emosional sekali. Lalu bagi saya melihat pilkada ini tentang mereka. Ketemu dengan teman-teman Bukit Duri yang sekarang di Cakung, Pak, masa depan apartemen tempat rusun kami gimana nanti ya? Jadi kalau ada yang memandang ini semata-mata sebagai sebuah pertandingan, ini pertandingan nih antar A lawan B, mana yang mau kita dukung? Bagi saya ini soal misi menghadirkan keadilan bagi Jakarta, misi menitipkan amanat rakyat kampung kecil, rakyat kampung miskin kepada salah satu calon. Jadi bahwa itu kemudian memancing reaksi secara politik, ya biar saja. Tapi bukan itu tujuan saya. Permintaan warga, khususnya rakyat miskin kota, rakyat kampung kota, yang menceritakan selama 2 tahun ini kami terlantar. Selama 2 tahun ini kami nggak jadi prioritas. Hal-hal yang dulu dikerjakan di DKI itu berhenti. Kampung kami tidak lagi ada perhatian. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dulu berjalan itu berhenti. Jadi itulah yang membuat kenapa saya memantau, memperhatikan. Karena saya ingin memastikan mana calon yang paling sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta yang dititipkan aspirasinya. Dan mana yang paling sesuai dengan paradigma pembangunan kota yang dulu pernah kita kerjakan di sini. Kata si Ara kayak gini, Anies dukung Pramono, bangunkan macan tidur, namanya Jokowi. Bang Ara ini ngomong sebagai apa ya? Sebagai anak buahnya Jokowi atau anak buahnya Prabowo? Padahal kita tahu sendiri, yang namanya macan itu ya Prabowo, bukan Jokowi. Ya udah, kalau memang dianggap macan si Jokowinya, disuruh tidur aja. Soalnya nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya juga Jokowi kampanye di Jakarta. Oke, lu jual, kita borong Marwara. Ya, baru jadi menteri aja. Aduh, belaga benar, Ara sampai lu rasis. Aduh, oke. Mau lu begitu, kita buktikan. Suara anak Abah udah solid sekarang ya. Lu jual, kita borong, menyala Jakarta. Ingat itu, Ara. Oe. Widih, serem banget ya, bangunin macan tidur. 2 lagi macannya. Kalau gue sih takut. Tapi kira-kira yang bisa bangunin macan itu apa ya? Kucing, nyamuk, yang pasti lebih serem dari macan dong. Lebih gede pastinya. Panik nggak tuh macan? Macan nggak boleh panik-panik, nanti menciut tuh jadi kucing.
Marwar Sirait ini nggak nyambung. Maksudnya istilah membangunkan macan tidur itu apa? Jelaskan, bukan malah ngebahas Anies. Jangan-jangan gara-gara RK kalah di Jakarta, macannya tidur lagi sekarang. Macan kalah sama kucing Lebak Bulus. Setahu gue yang suka masuk gorong-gorong itu bukan macan, tapi tikus got. Malu kan lo, jagoan lo kalah di Jakarta. Itu yang mendukung macan jadi-jadian, bos. Menteri Marwar Sirait mengatakan Pak Anies membangunkan macan yang sedang tidur. Kita buktikan nih di Jakarta. Macan itu tidur beneran apa memang menjadi kucing? Kita lihat, kita buktikan. Dia sudah jual, kita borongin semua. Nggak ada alasan, menangkain Pram dan Dul di Jakarta 1 putaran. Oke, salam 3 jari. Udah jadi meow. 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 Meow.